Oke, oke, semuanya tolong dimatikan mic-nya. Oke, terima kasih. Kita akan mulai dengan ketidaksantunan. Ya, ketidaksantunan pada bahasa Jepang. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini adalah pertama, sebelum kita ngomongin ketidaksantunan, ya nggak santun, nggak sopan, misalnya kita nggak dari sebelum kita bisa bahas yang tidak santun tuh kayak gimana, kita bahas dulu yang santun. Kita akan bahas kesantunan. Kemudian setelah kesantunan, baru ketidaksantunan, ketidaksantunan pada bahasa Jepang, ketidaksantunan pada media Jepang, dan kemudian ada penutup. Oke, kesantunan. Kesantunan ada teori ya. Teori dari Lakoff. Teori dari Lakoff ini menyebutkan ya, kesantunan itu apa sih ya? Merupakan sarana untuk meminimalisir konfrontasi dalam wacana. Konfrontasi misalnya ini bisa dalam hal kemungkinan terjadinya konfrontasi maupun kemungkinan konfrontasi akan dianggap mengancam. Jadi supaya minimal, supaya misalnya dalam wacana atau dalam misalnya kita ngomong langsung ya percakapan dengan mitra tutur, supaya meminimalisir terjadinya ketidakcocokan misalnya ya, perdebatan itu, maka kesantunan digunakan sebagai sarana. Jadi kita lihat lagi ya. Kemudian pada norma Culpeper ya, norma sosial peka terhadap konteks. Maksudnya gimana? Tidak ada masalah yang mana yang santun, yang mana yang tidak santun, itu bukanlah sesuatu yang pasti. Karena nanti dia akan tergantung tempat, situasi dan lain-lain. Jadi dia tergantung konteks. Itu bukan sesuatu yang 1 + 1 sama dengan 2 yang pasti gitu ya. Tidak seperti itu. Bisa saja ada hal yang santun di suatu tempat, tidak santun untuk di tempat yang lain. Nah, misalnya nih kita ngobrol ya. Suatu hari nih, udah dulu banget teman saya cerita. Ketika itu saya masih mahasiswa. Dia cerita gini nih. Ceritanya dia punya pacar baru ya. Dia punya pacar baru, terus dia bilang dia pacar barunya itu main ke rumah. Terus di rumah kan ada orang tuanya. Kemudian pacar barunya itu ditawarin makan. Ditawarin makan, kalau dari tempat pacarnya ini, ya daerah asal pacarnya ini, mungkin ya yang santun itu adalah ketika ditawarin makan, pura-pura nggak mau dulu gitu, jangan langsung mau gitu. Kalau langsung mau nggak sopan gitu. Jadi pertamanya dia pura-pura nggak mau dulu, nggak, tapi akhirnya makan, dan ketika makan dia makan dengan tidak lahap, biasa saja, mungkin pelan-pelan gitu ya, dan juga tidak menghabiskan makanannya. Nah, menurut teman saya itu nggak sopan. Karena menurut dia yang sopan itu adalah ketika ditawari makanan, semangat mau, oh iya terima kasih, kemudian makan dengan lahap. Itu namanya sopan atau santun gitu ya, karena itu namanya menghargai orang yang menawari makanan gitu. Nah, berarti kan dia mungkin si pacarnya ini mungkin tidak bermaksud, tapi jadinya dianggap tidak santun atau tidak sopan di konteks ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa perilaku yang dianggap tidak santun itu bukanlah sesuatu yang pasti. Itu tergantung pada konteks. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ketidaksantunan. Sebelum kita ke ketidaksantunan pada bahasa Jepang ya, ketidaksantunan dulu. Nah, katanya Bosfield nih 2008, teori kesantunan hanya bisa sempurna jika faktor ketidaksantunan juga diperhatikan. Jadi kita harus memperhatikan faktor ketidaksantunan.
Oke. Culpeper, lagi-lagi dia ya, karena dia memang banyak membuat buku-buku ya atau artikel tentang ketidaksantunan. Kalau kamu cari-cari tentang ketidaksantunan, nanti akan salah satunya pasti akan ketemu dia. Oke, dia mengajukan 4 hal tentang ketidaksantunan. Yang pertama, ketidaksantunan bukanlah penyerangan muka yang tidak disengaja. Di sini poinnya adalah tidak dilakukan karena dendam. Jadi maksudnya begini, misalnya guru atau dosen, yang anggap dosenmu. Kemudian kamu bikin skripsi. Kemudian dosenmu itu ngomel-ngomel gitu. Ini nggak bagus, ini nggak sesuai, ini begini, ini begitu. Nah, ini dia lakukan, bisa saja hal yang dia lakukan ini menyakiti hatimu gitu, bisa saja. Tapi di sini kita lihat apakah dia melakukannya karena dendam. Kalau tidak, enggak, dosen saya tidak melakukan itu karena dendam, tapi dia melakukannya supaya skripsi saya lebih baik, misalnya begitu. Maka itu tidak bisa dikategorikan sesuatu yang tidak santun. Jadi fungsinya dia ngapain? Kuncinya dia ngapain? Kenapa dia ngomel-ngomel sama kamu tentang skripsi kamu? Apakah dia dendam? Sama kamu tidak. Dia itu ingin skripsimu lebih baik. Jadi ini bukanlah ketidaksantunan. Itu poin nomor 1. Kemudian ketidaksantunan nomor 2. Nah ini yang tadi tentang ketidaksantunan bukannya tidak disengaja atau tidak disadari. Misalnya kita nggak sengaja atau kita nggak sadar. Kayak yang tadi itu ya, dia makan di sebuah tempat yang ternyata kalau di tempat itu kalau kita makannya lahap, bahkan mungkin nambah, itu baru sopan gitu. Sementara kita nggak seperti itu. Dia nggak bermaksud. Dia tidak menyadari. Jika kejadiannya seperti itu, bisa aja dia itu fail politeness. Maunya dia sih santun, tapi gagal gitu. Kesantunan yang gagal. Walaupun ini kesantunan yang gagal, bukan berarti dia adalah ketidaksantunan. Ya, itu nomor 2. Dan nomor 3 itu ketidaksantunan itu bukanlah gurauan atau kelakar. Maksudnya gini, kita bedakan antara yang ketidaksantunan pura-pura, mock impoliteness, dengan ketidaksantunan yang asli, genuine impoliteness. Misalnya kalau kita bercanda sama teman, ngomong dengan bahasa yang kasar gitu ya, pura-pura ngapain gitu ya, tapi ngomong dengan bahasa yang kasar. Kita tidak bermaksud untuk menyakiti hati dia. Kita tidak bermaksud untuk memulai sebuah perang gitu. Karena ini hanyalah sebuah kelakar atau bercanda gitu ya, bercandaan. Nah, jika itu yang terjadi, itu bukanlah genuine impoliteness. Tapi hanya ketidaksantunan pura-pura. Oke, itu nomor 3. Kalau yang nomor 4, ini bold on record, ini sesuatu yang mungkin konsepnya agak lebih sulit ya. Jadi nanti kita harus baca-baca lagi yang lain. Kok penjelasannya sih di sini dia bilang sesuatu yang lugas muncul pada konteks tertentu, misalnya pada situasi darurat, penutur memiliki kekuasaan yang besar gitu. Tapi untuk contoh-contohnya mungkin kita perlu baca-baca lagi supaya bisa lebih memahami tentang yang nomor 4 ya. Kita lanjut. Nah, ketidaksantunan pada bahasa Jepang. Ketidaksantunan pada bahasa Jepang ini katanya ya, Robertson 2017 bilang bahasa Jepang itu bahasanya itu penuh nuansa verbal yang halus. Jadi kita bisa saja melakukan pencemaran verbal, misalnya melakukan sesuatu yang tidak santun, itu tanpa menggunakan bahasa yang kasar. Padahal pakai bahasa yang halus, tapi itu bisa dikategorikan tidak santun, itu bisa gitu, karena dia penuh dengan nuansa verbal yang halus. Nah, sementara kalau ini nanti yang tentang Robertson ada di slide selanjutnya ya. Sementara ini kita menyinggung yang Hoshino, dia bilang dia mengkategorikan ya, dia berfokus pada klasifikasi ketidaksantunan di mana dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 16 kategori oleh Susui 1967. Misalnya kategori makhluk khayalan, misalnya Akuma gitu ya, iblis.
Kemudian ada yang orang, gitu, furio, artinya nakal atau badung. Kemudian profesi, ada yang disebut dukun gitu misalnya. Hewan dan lain-lain. Ini kategori-kategorinya. Oke. Nah, Christoph bilang ya, ada banyak bahasa yang kaya akan istilah kasar untuk menghina orang lain. Tapi kok di bahasa Jepang itu pengecualian ya. Misalnya ketika kita dengar orang itu bilang kisama, tapi dengan maksud yang ofensif gitu. Kisama itu sebenarnya bahasa yang sopan banget gitu. Kalau misalnya istilahnya itu hyper polite, sopan banget-banget gitu ya. Kisama itu artinya diri Anda sendiri yang terhormat. Tapi dalam suatu konteks itu bisa digunakan, itu bisa untuk menghina orang lain. Tentunya mungkin ada nuansa sarkasme di sana gitu ya. Oke. Kemudian Pulvers 2006 dia bilang, bahasa Jepang itu sebenarnya punya banyak bahasa slang. Tapi jarang kedengaran di ranah publik gitu. Jadi kalau misalnya kita itu kita jalan misalnya atau kita di jalan raya, apakah kita di angkutan umum atau apa, kita akan jarang, menurut Pulvers ya, kita akan jarang mendengar orang ngomong bahasa kasar. Hanya orang yang benar-benar kasar, dia itu memaki menggunakan bahasa kasar di tempat umum. Sisanya enggak gitu. Gitu menurut Pulvers. Oke, kita lanjut ya. Ketidaksantunan pada media Jepang. Oke. Ini ada beberapa contoh ya. Kalian bisa baca lagi apakah di buku, kalian baca-baca di artikel atau di mana ya. Ada yang saya kasih contoh di serial TV, di kolom komentar berita daring, di bulletin board system, kemudian di sosial media. Coba kita lihat contohnya ini. Coba kita lihat salah satu contohnya yang lebih jelas ya. Oke, terlihat ya, Minasa? Terlihat. Oke. Coba kita lihat ya. Di Ketidaksantunan media Jepang, di serial TV misalnya, oke, saya coba lihat lebih besar ini ya. Misalnya ada serial TV yang berjudulnya apa nih, Hanzawa Naoki, TBS gitu ya. Ini dia ada banyak penggunaan bahasa yang nggak sopan di sana, tapi ini ratingnya tinggi gitu. Katanya sih ada fungsi hiburan dari ketidaksantunan itu. Jadi begitu si acara ini menggunakan ketidaksantunan, tapi mungkin dikemas seperti apa gitu, jadinya itu malah bisa menghibur audiens gitu. Contoh-contohnya itu nanti apa ya? Ada beberapa contoh ini penggunaan pronomina gitu ya. Ini misalnya omaera, kimi, kemudian penghilangan predikat gitu ya. Kemudian dia sengaja menggunakan ragam bahasa yang terlalu sopan. Oh, ini sama kayak yang tadi ya. Tadi kan kita bahas tentang si kisama itu ya. Malah kalau sopannya itu kebangetan malah ternyata ofensif gitu dalam suatu situasi tertentu gitu. Misalnya berkonflik gitu. Dia sengaja pakai bahasa yang terlalu sopan, itu maksudnya dia itu ofensif, menyerang gitu. Oke, tergantung konteks ya, lagi-lagi ya, bukan berarti semua bahasa yang terlalu sopan itu ofensif, bukan berarti seperti itu. Oke, kita lanjut ke kolom komentar berita daring ya. Ini kolom komentar berita daring topik. Oke. Oh, ini dia membahas tentang komunikasi daring ya. Studi menunjukkan pada komunikasi daring orang itu bersikap berbeda, lebih lugas dan emosional dibandingkan dengan komunikasi tatap muka. Nah, coba aja kalian coba berpikir ya atau berkaca, kita berkaca, benar nggak gitu ya? Ketika kita berkomunikasi daring,
Coba misalnya kita apakah di Facebook, Instagram, atau di sebuah kolom komentar berita, ada berita terus ada kolom komentarnya gitu. Kita komen gitu. Anggap misalnya sekarang ada berita yang sedang heboh kan tentang ini ya, Ernest Prakasa itu, di mana dia bilang bahwa apa intinya bahwa yang dia menyinggung tentang baby gala yang katanya kalau apa orang-orang di sekitarnya itu kayak membuat konten dari si baby gala ini, dan orang-orang tersinggung gitu ya. Orang-orang tersinggung, terutama orang-orang yang di sekitarnya baby gala, anggaplah keluarga dan teman-temannya, karena menurut mereka memang bikin konten, tapi itu lebih ke nanti apakah ada AdSense atau iklan yang dari sana itu akan untuk si baby ini. Atau ada juga yang bilang daripada mereka bales komentar netizen satu-satu yang menanyakan tentang baby gala, mereka bikin konten tentang baby gala untuk menjelaskan bahwa si baby gala baik-baik aja. Makanya orang-orang tersinggung dengan si Ernest ini, dan orang-orang itu menyerbu lapaknya dia, itu yang anggaplah sosial medianya dia untuk marah-marah. Jadi kita bisa lihat di sini, orang bersikap berbeda, lebih lugas dan emosional dibandingkan komunikasi tatap muka. Bisa aja orang-orang itu di lapaknya si Ernest itu dia, wah kamu kok ngomongnya kayak begitu, kamu kasar, kamu tidak berkontribusi, kok kamu bisa berani ngomong gitu, bla 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 bla. Tapi apakah orang-orang tersebut, anggap nanti dia keluar rumah, dia ke mall, dia di mall ketemu sama si Ernest, apakah dia akan bilang seperti itu di depan mukanya si Ernest? Belum tentu. Makanya ini terkait dengan studi, menunjukkan pada komunikasi daring orang bersikap berbeda dibandingkan komunikasi tatap muka. Mungkin karena nggak langsung ketemu orangnya, jadi dia lebih pede untuk apakah lebih emosional gitu. Apakah dia mau memuji lebih pede, apakah dia lebih pede untuk menghina misalnya begitu. Nah, sedangkan Liu ini ya, kembali ke sini ya, Liu. Dia melakukan penelitian pada 3 artikel berita daring, gitu ya. Nah, dia bilang bahwa yang membuat, ini topiknya beda-beda, artikel beritanya. Kelihatannya yang membuat orang bersikap berbeda itu topik, tapi penyebab sebenarnya lebih berhubungan dengan identitas sosial partisipan dan konsep muka. Jadi lebih ke yang komentar di kolom komentar berita daring ini siapa gitu, identitas sosial partisipannya. Ya, karena mungkin beda berita, beda orang yang baca gitu ya, beda identitas sosial orang yang baca gitu. Dan juga tentang konsep muka. Ya. Kalian bisa baca lagi ya, saya tidak akan terlalu jauh di sini ya. Terus dia bilang, si Liu ini, tapi ini sekali lagi dalam penelitian dia ya, pria cenderung menuliskan komentar yang tidak sopan dibandingkan wanita, baik dari segi frekuensi maupun tingkat ketidaksantunannya. Jadi maksudnya bagaimana? Lebih sering dan lebih kasar dibandingkan wanita. Tapi ini sekali lagi dari penelitiannya dia ya. Oke, ini selanjutnya kita akan bahas bulletin board system. Ya, ini ada 2 yang diteliti di sini sama Shinichiura ya, Channel 2 sama Yahoo Japan. Nah, ternyata beda gitu, beda bulletin board system, beda partisipan. Partisipan di Yahoo ya, itu dia menjaga hubungan yang formal dan berjarak dengan partisipan lain. Jadi dia lebih formal bahasa-bahasa yang digunakan oleh partisipan Yahoo di sini ya. Sedangkan pada channel 2 ini dia lebih belak-belakan. Jadi nggak ada honorific dan lain-lain. Oke, itu penelitiannya. Silahkan dibaca lebih lengkap lagi. Langsung cari artikelnya juga bisa. Kemudian nih sosial media, Twitter dan Line. Ya memang kalau di Jepang
Yang ngetop mungkin ini ya, Twitter dan Line. Oke, ini lebih ke perundungan ya. Yang topik yang ini yang dibahas di sini penelitiannya lebih tentang perundungan atau bullying pada sosial media. Ini contoh chatnya, nanti kalian silakan bisa lihat lagi ya. Kayak gimana dia berkomunikasi dengan, berkomunikasi loh. Ini gimana ini? Kok mati? Berkomunikasi dengan teman di kelasnya, gitu, pakai Line. Ya, nih kamu lihat nih ada sini, gitu, matilah kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi pada saat ini ya ada yang dia kasih tahu teman-temannya ya untuk dia kasih tahu teman-temannya supaya berhenti menggunakan Line pada saat kelas berlangsung, terus teman-temannya malah marah-marah nih. Jadi ini termasuk perundungan di media sosial. Terus ada juga, nah ini mungkin kamu pernah nggak kamu gini, Kidoku Suru ini istilahnya. Kidoku Suru itu tidak merespon suatu pesan yang sudah dibaca. Kita udah baca pesan itu, tapi kita nggak meresponnya, kita nggak bales. Pernah nggak kamu melakukan itu? Ada orang, ada dosen, ada teman, kamu mengirim pesan sama kamu baca tapi kamu nggak bales. Kalau kamu melakukannya dengan sengaja, berarti kamu melakukan kidoku suru. Nah, ternyata yang di sini orang yang melakukan kidoku suru nantinya dia dibully sama teman-temannya misalnya. Nah, katanya nih kasus cyberbullying ini bisa lebih parah loh daripada bullying atau perundungan langsung gitu. Kenapa begitu? Karena pesan yang ada di sosial media itu lebih permanen. Walaupun misalnya kita hapus, kalau orang lain sudah pernah screen capture, berarti tetap pesan itu tetap bisa orang lain lihat. Kemudian, kalau misalnya bullying, anggap di sekolah ya, di kelas gitu, ada orang yang dibully, maka akan pada saat itu saja. Tapi kalau bullyingnya pakai sosial media, kita bisa aja dibully pas kita lagi makan siang, atau pas korbannya nggak mau berangkat ke sekolah lagi, gitu misalnya nggak mau ke sekolah, tapi dia baca pesan di HP-nya dari rumah, itu bisa juga perundungan tetap dilakukan karena cyberbullying kan, karena nggak bertatap muka langsung. Nah, itu yang lain. Kemudian yang ini adalah yang di Twitter ya. Jadi dia meneliti ini ya, ujaran kebencian dan kekerasan verbal pada 4 politisi wanita Jepang di Twitter. Nah, ini dia penelitian, ada penelitian yang kayak gini loh, Minasang, lebih menarik. Misalnya siapa tahu kamu tertarik untuk melakukan hal-hal seperti ini ya. Ada yang sentimen negatif ya, misalnya bahasa kasar ya. Kita lihat nih bahasa kasarnya apa aja nih, ada aho ya artinya idiot ya dalam dialek Kansai, baba wanita tua jelek dan lain-lain, hidoi kejam. Oke, itu terus sindrom ini ya, sindrom kebencian terhadap perempuan katanya ya, misogini ya. Jadi kita bisa baca lagi ya, sebenarnya di penelitian ini kita bisa baca contoh-contohnya dengan lebih detail, kemudian juga dikasih tahu, nah si politisi ini latar belakangnya seperti ini. Lalu pada suatu kejadian seperti ini, orang-orang komen di Twitternya dengan kata-kata seperti ini. Jadi menarik untuk kamu baca-baca lebih jauh artikel ini ya. Oke, stop share. Kita kembali ke yang tadi ya, PowerPoint-nya. Oke. Kita sudah kembali ke PowerPoint. Maaf. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Katanya ya, Nishiura bilang dalam ranah kajian sosiolinguistik Jepang, kenapa sih penting untuk meneliti ketidaksantunan? Tapi saya perlu menjelaskan dulu, Minasang. Kalau kamu itu meneliti tentang ketidaksantunan dalam bahasa Jepang, itu sulit untuk
kalau kamu, jangankan kamu yang neliti ya, kamu cari-cari aja dulu jurnal atau artikel tentang ketidaksantunan dalam bahasa Jepang. Kamu akan sulit menemukan yang penelitiannya itu penelitian lapangan minasang. Yang benar-benar misalnya dia neliti orang yang mengatakan kata-kata yang tidak santun, itu jarang. Coba kamu buktikan omongan saya. Kalau kamu cari tentang impoliteness dalam in Japanese language, kamu akan lihat artikel-artikel atau jurnal-jurnalnya itu misalnya ketidaksantunan dalam manga, anime, dan lain-lain. Kok jarang sih ketidaksantunan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kok jarang sih yang dia neliti orang, beneran orang di luar sana gitu ya, dalam sebuah kehidupan yang tidak disetting gitu ya. Karena memang dia akan sulit mendapatkan data. Karena yang tadi sudah disebutkan di slide selanjutnya, orang Jepang itu jarang menggunakan kata-kata yang tidak sopan di ranah publik. Sementara kalau udah ranah privat, mungkin kita sulit untuk masuk ke sana ya. Misalnya antara dua teman gitu ya, yang sahabat gitu, sulit untuk peneliti masuk ke sana. Tapi kalau kita meneliti di ranah publik, kita akan jarang mendengarkannya, jadi kita sulit mendapatkan data. Gitu. Makanya kalau kamu lihat penelitian ketidaksantunan di Jepang, bahasa Jepang itu ya kalau enggak dia dalam suatu kondisi yang sudah tersetting, misalnya di anime dan lain-lain yang seperti saya bilang tadi, juga bisa juga di cyberbullying gitu ya, misalnya kayak di media sosial, baru dia bisa dapat data. Kalau dia neliti langsung akan lebih sulit untuk dia dapat data. Oke, kita kembali ke Nishimura. Nishimura bilang ada 3 alasan pentingnya penelitian ketidaksantunan. Ya, pertama untuk memperluas cakupan potensi ketidaksantunan ya, misalnya di cyberbullying, kemudian juga penting untuk pembelajar bahasa dunia di dunia global, dan memotivasi kemajuan dalam penelitian ketidaksantunan karena sedikit penelitian tentang itu gitu, dalam bahasa Jepang. Oke, kesantunan di Jepang menunjukkan seseorang itu dibesarkan dengan baik, shitsuke. Jadi nanti silakan baca lagi di buku ada, mungkin artikel-artikel juga kamu bisa lihat contoh-contoh yang lebih jauh gitu ya, ada disebutkan misalnya dia membandingkan kesantunan mahasiswa Jepang dengan mahasiswa di Cina gitu, ada penelitian yang ini juga ya menyebutkan tentang itu. Kemudian kesantunan itu bukan hanya menunjukkan apa yang seseorang pikirkan terhadap orang lain, tapi juga apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi ketika kita ngomong dengan santun, itu berarti kita juga menghargai diri sendiri gitu. Bukan hanya kita menghargai orang lain, tapi juga kita menghargai diri kita sendiri. Oke, itu dulu mengenai ketidaksantunan.